video terbaru. Jumpa lagi dengan Agus di Gudang Resep Online. Dan kali ini saya udah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat singkong keju crispy ya. Jadi bagi Anda yang belum subscribe, sebelum dimulai silahkan subscribe dahulu, tekan loncengnya, dan saya juga tunggu komentar dan like dari pemirsa semua. Oke, langsung kita ke proses pembuatan. Di sini saya sudah siapkan sekitar 1,5 kilogram singkong, dan ini sudah saya kupas, sudah saya cuci bersih ya. Dan ingat juga bahwa kualitas singkong itu sangat menentukan berhasil tidaknya untuk membuat singkong keju crispy ini. Jadi pastikan kita pilih singkong yang sudah cukup umur, terus masih relatif baru, dan juga jenis singkong yang empuk saat direbus, karena ada beberapa jenis singkong itu dia justru akan tetap keras meskipun direbus cukup lama. Nah, sekarang saya akan siapkan panci, kemudian saya juga akan goreng singkongnya. Akan goreng singkongnya dengan minyak yang cukup banyak ya, karena dalam proses pembuatan ini singkongnya harus tenggelam di dalam minyak supaya proses matangnya itu merata dan tidak gosong di bagian bawahnya saja. Oke ya, sekarang saya akan nyalakan kompornya untuk memanaskan minyak ini ya. Nah, jika minyaknya sudah panas seperti ini, maka kita kecilkan api dan kita gunakan api sedang saja. Ya, tujuannya agar supaya nanti singkongnya itu tidak gosong, jadi dia bisa matangnya merata sampai ke dalam-dalam. Oke, ini adalah penggorengan pertama sebelum nanti kita akan rendam dengan air es. Dan ini proses ini mungkin memakan waktu sekitar 20-30 menit, jadi kita perlu cek saja ya. Dan perlu diingat bahwa proses penggorengan pertama ini jangan sampai terlalu masak ya. Jadi pastikan dia cukup matang, tapi dia tidak gosong. Jadi dia agak-agak kekuning-kuningan, namun tidak sampai warna coklat. Karena kalau dia terlalu masak nanti saat direndam dia akan hancur. Jadi usahakan dia cukup matang saja. Begitu cukup matang, maka kita boleh angkat. Nah, ini sudah kelihatan ya, sudah mulai terlihat kekuning-kuningan. Ini sebentar lagi nanti akan saya angkat. Dan ini saya rasa sudah cukup. Sekarang saya mau matikan kompornya. Lalu saya angkat ya. Ya, ini warnanya udah cukup, udah kekuning-kuningan seperti ini ya. Jadi nanti pastikan ya, jangan sampai terlalu masak sekali lagi ya. Proses selanjutnya, singkong yang sudah goreng tadi saya akan rendam dalam air es. Namun sebelumnya air es ini akan saya tambahkan bumbu-bumbu ya. Jadi ini ada sekitar 2 liter air atau sekitar 5 gelas air kecil ya. Kemudian kita tambahkan 6 siung bawang putih yang sudah saya haluskan. Nah, lalu saya tambahkan juga garam. Ini garam biasa aja ya, ini garam biasa sebanyak 6 sendok teh.
Anda bisa gunakan juga kurang dari itu. Kalau Anda rasa terlalu asin, Anda terlalu tidak suka asin, mungkin Anda bisa juga 4 atau 5. Namun saya lebih memilih untuk agak asin, jadi ini saya pakai 6 sendok teh. Kemudian ini ada kaldu bubuk. Ya, sebenarnya ini opsional saja untuk penguat rasa supaya terasa lebih gurih. Jadi bagi Anda yang tidak menginginkan juga nggak apa-apa, atau mungkin Anda di rumah tidak ada kaldu bubuk. Ini kaldu ayam ya, nggak ada kaldu bubuk, kaldu ayam di rumah, Anda boleh skip langkah ini. Jadi cuma bawang putih dan garam itu sudah cukup, enak sudah. Oh ya, tadi kaldu bubuknya itu sekitar 1 sendok teh ya, 1 sendok teh saja sudah cukup. Dan ini jika dirasa sudah tercampur rata, baru kita masukkan semua singkong yang telah digoreng tadi. Jadi ini kita akan rendam sekitar 30 menit. Jadi kita lihat ya, sudah cukup, makanan sudah cukup. Sebelum 30 menit pun sudah boleh diangkat. Ya, jadi kita juga bisa perhatikan setiap menit-menitnya ya, proses. Oke, jadi sekarang saya akan diamkan. Nah, ini tapak dari atas ya, kita rendam sampai benar-benar tercelup dengan airnya ya, air es maksudnya. Kita tunggu sampai berproses singkongnya. Nah, ini sudah setengah jam ya, sekitar setengah jam direndam di air es. Ini saya cek tekstur dari singkongnya udah lembut dan ada terlihat serat-serat mekar nih ya. Ini sudah terlihat serat-serat mekar di luarnya ya. Jadi akan saya angkat saja nih, saya akan goreng untuk penggorengannya kedua atau yang terakhir. Jadi kita nggak perlu tunggu sampai dia betul-betul mekar, karena kalau dia direndam terlalu lama dan dia akan terlalu mekar, maka dia akan hancur saat di penggorengan yang terakhir. Oke, jadi ini saya akan buang airnya, kemudian akan saya goreng untuk proses penggorengan yang terakhir. Oke ya, sekarang saatnya saya akan melakukan penggorengan kedua, yang terakhir. Setelah minyak panas, saya akan gunakan api sedang saja supaya nanti lebih bagus, karena matangnya nanti akan merata dan tidak gosong. Dalam proses penggorengan terakhir ini kita mesti hati-hati ya, karena ini sudah lembut singkongnya. Jadi kita jangan terlalu sering mengotak-atik, biarkan saja dia sampai matang dengan sendirinya. Nanti saatnya sudah diangkat, baru kita angkat, kecuali yang seperti ini ya, karena dia nggak tercover dengan minyak. Nah, nanti kalau dia bawahnya sudah masak, boleh kita balik begini. Nah, setelah digoreng sekitar 20 menit, ini kita lihat warnanya sudah berubah menjadi kuning kecoklatan ya. Dan ini tandanya sudah masak. Ini sudah cukup matang ini. Kita juga nggak mau bikin dia terlalu masak, nanti dia justru akan keras. Jadi sekarang saya akan matikan kompor. Selanjutnya akan saya angkat dan akan saya tiriskan. Jadi kita angkat dengan hati-hati, jangan sampai dia hancur ya. Nanti kita akan simpan di atas kertas supaya airnya, maksud agar supaya minyaknya turun. Nah, ini dia hasil akhir dari proses penggorengan yang terakhir. Dia terlihat mekar, ya, terlihat mekar, namun dia tidak hancur. Jadi kalau dia terlalu over mekar, justru dia nanti akan hancur dan teksturnya menjadi jelek. Nah, dengan tipe yang seperti ini, nanti rasanya lebih crunchy di luar dan ada lembut di dalam. Dan ini adalah sesuatu yang
eh, sangat bagus menurut saya. Nah, kalau kita lihat dari dekat, tekstur dalamnya tuh sangat mekar ya. Cuma di bagian luarnya dia tetap utuh, hanya berserat-serat saja, jadi tidak hancur sampai keluar-keluar. Nah, ini sangat bagus sekali. Jadi bentuknya masih tetap seperti singkong pada umumnya, namun rasanya saya ya pastikan dia tidak kalah dengan yang terlalu over mekar itu. Sebenarnya singkong crispy ini sebenarnya sudah enak untuk dinikmati, cuma untuk menambah cita rasa saya sudah siapkan, ini ada keju ya, nanti juga ada meses coklat, dan yang satunya cukup keju saja. Jadi kita parut di atasnya ya, secukupnya ya. Kalau memang Anda suka keju banyak, boleh juga ditambahin banyak biar lebih mantap ya. Cuma kalau Anda nggak suka keju, Anda juga cukup makan, nggak usah pakai keju pun sudah enak. Oke, jadi karena saya sendiri suka sama keju, jadi akan saya tambah cukup banyak ya. Kemudian saya tambahkan lagi di atasnya dengan full cream, susu full cream ya. Di atasnya saya tambahkan dengan full cream biar dapat rasa manis yang sedap. Baru kita topping lagi dengan meses coklat. Nah, ini sudah terlihat sangat cantik dan saya yakin rasanya juga sangat mantap ini. Jadi bagi Anda yang kebetulan ingin usaha, ini bisa jadi referensi buat Anda, karena saya yakin ini benar-benar sangat enak. Oke, saya pikir cukup ya. Saya pikir cukup. Nah, ini dia tampilan hasil akhirnya ya. Cukup cantik, sangat menggugah selera saya yakin. Di bagi Anda yang di rumah, yang mau nyoba di rumah, atau mungkin untuk usaha, ini sangat cocok sekali ya. Atau mungkin hanya sekedar untuk cemilan sama anggota keluarga di rumah. Oke, saya pikir itu aja dulu. Terima kasih sudah menonton video dari Gudang Resep Online. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.